Baik ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk mata kuliah fisiologi hewan kita 2 pertemuan untuk minggu depannya juga. Sekarang pertemuan 9 ini mengenai sistem ekskresi hewan atau sistem pengeluaran hewan itu. Nah, di sini didefinisikan sistem ekskresi itu adalah sistem organ pada makhluk hidup yang fungsinya untuk mengeluarkan ekskret. Ekskret ini adalah sisa hasil metabolisme di dalam tubuh yang sudah tidak lagi berguna dan tentunya harus dibuang dari dalam tubuh supaya tidak menjadi racun pada makhluk hidup. Sesuai dengan jenis makhluk hidupnya, sistem ekskresi ini bisa bervariasi, baik itu fungsi dan kekompleksannya ataupun kelengkapannya. Dan semakin tinggi tingkatan dari makhluk hidup, umumnya makin lengkap juga sistem pengeluarannya. Sistem ekskresi ini pada hewan itu ada pada 2 macam. Ada yang invertebrata, hewan tidak bertulang belakang, dan vertebrata, hewan bertulang belakang. Yang sekarang dijelaskan sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Di set keempat itu sistem pengeluaran hewan invertebrata itu berbeda dengan sistem ekskresi pada vertebrata. Nah, invertebrata ini dia itu masih belum memiliki alat pengeluaran yang disebut dengan ginjal, yang strukturnya itu sudah sempurna pada hewan vertebrata. Nah, karena dia itu sangat sederhana sistem pengeluarannya, maka ini yang akan membedakan antara invertebrata satu dengan invertebrata lainnya. Nah, alat ekskresinya pada hewan invertebrata bisa ada yang saluran Malpighi, Nephridium, dan sel AP. Nephridium ini adalah tipe yang umum dari struktur ekskresi khusus pada hewan vertebrata. Nah, vertebrata itu ada 4 macam, ada hewan protozoa, planaria, annelida, dan insekta. Nah, kemudian sini ya sistem ekskresi pada hewan bersel satu, misalnya itu pada hewan amoeba, bisa dilihat di situ. Nah, protozoa ini tidak memiliki organ pengeluaran khusus, sehingga sisa metabolismenya itu dikeluarkan melalui rongga yang berlanjut. Ada vakuola kontraktilnya itu, atau melalui kulit secara difusi, melalui dinding sel, dan osmosis, misalnya itu pada amoeba dan paramecium. Nah, sistem ekskresinya, misalnya paramecium ini dilakukan oleh vakuola kontraktil. Nah, biasanya itu ada ini ya, makanan yang masuk, otomatis makanan itu akan dikelilingi oleh vakuolanya ini. Baru setelah makanannya itu dibungkus oleh vakuola kontraktil, dia itu akan masuk ke dalam tubuhnya itu. Nah, setelah di situ terjadi pencernaan secara difusi ataupun secara menyeluruh pada ini permukaan tubuhnya, otomatis di situ hasil metabolismenya yang sudah tidak diperlukan akan dikeluarkan lagi oleh vakuola kontraktilnya. Gitu. Nah, ini vakuola ini biasanya ditemukan pada protozoa yang hidupnya di air tawar. Nah, disebut vakuola kontraktil karena ini bisa membesar dan mengecil. Selain untuk ekskresi, vakuola kontraktil ini juga berfungsi sebagai pengatur tekanan osmosis. Itu sebabnya sering disebut sebagai osmoregulator, yaitu untuk mengatur kadar air di dalam sel. Itu bagian-bagiannya di situ pada protozoa. Ada plasmodesmata, ada bagian juga namanya nukleus. Jadi pada setiap makhluk hidup itu pasti memiliki inti sel untuk mengatur segala aktivitas selnya, meskipun dia sangat sederhana. Kemudian juga di situ ada ektoplasma, endoplasma, dan plasmodesmata. Nah, ini di slide ke-7 ini bagian-bagian dari tubuh dari paramecium. Nah, itu
itu bagiannya ada celah mulut, itu tempat masuknya makanan, ada sitostoma, sitofaga, kemudian di situ juga ada itu vakuola, terbentuk vakuola makanan, ada silia untuk pergerakan paramecium, kemudian juga ada ini, itu juga ada pembentukan vakuola kontraktil, pelikel, endoplasma. Kemudian sistem ekresi pada cacing pipi di set ke-8, alat ekresinya itu disebut dengan sel api ataupun flem cell. Cairan tubuh ini akan melewati sel api yang akan disaring, lalu zat-zat sisa yang dikandungnya itu akan diserap oleh sel api. Gerakan bulu getar ini dalam saluran sel api akan mendorong zat air ke arah saluran gabungan. Melalui saluran gabungan inilah akhirnya zat-zat sisa itu dibuang keluar melalui lubang ekresi. Nah, cacing pipi ini mempunyai organ nefridium disebut dengan protonefridium. Dan protonefridium ini tersusun dari tabung dengan ujung membesar mengandung silia. Di dalam protonefridium itu terdapat juga sel api yang disebut dengan cilia itu. Nah, itu terusannya yang cacing pipi di slide ke-9 itu. Nah, tiap sel api itu ada beberapa flagella yang gerakannya seperti gerakan api lilin. Air dan beberapa zat sisa ini ditarik ke dalam sel api. Gerakan flagella ini fungsinya untuk mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekresi. Pada tempat tertentu, saluran ini bercabang menjadi pembuluh ekresi yang terbuka sebagai lubang di permukaan tubuhnya. Dan air dikeluarkan lewat lubang nefridiofora ini. Nah, itu ada salurannya, ada tubulus pembuluhnya, ada flem cell, sel api, dan nefridofor itu sebagai lubang untuk pengeluaran air. Kemudian sebagian besar sisa nitrogen ini tidak masuk ke dalam saluran ekresi. Sisa nitrogen ini lewat dari sel ke sistem pencernaan dan dikeluarkan lewat mulutnya. Beberapa zat sisa ini berhidup secara langsung dari sel ke air. Berarti itu makanan itu masuk, bisa jadi dia nanti itu akan keluar dari mulutnya itu sendiri gitu. Seperti tidak ada saluran pembuangan dari anus gitu. Kemudian di slide ke-10 itu adalah karakteristik dari struktur tubuh Turbellaria ataupun cacing pipi yang terdiri dari organ-organ sederhana. Ada semacam bitik mata itu seperti matanya itu. Kemudian ada protonefridia, ada bagian faring. Nah, di situ bisa dilihat itu protonefridia itu bagiannya lagi itu adalah saluran berujung pada permukaan tubuh. Ada sel api, ada nukleus dan silianya. Dan cairan ini disaring melalui lipatan membrannya. Kemudian di slide ke-11 ya, sistem pengeluaran pada annelida. Ini contohnya pada cacing tanah, yaitu sistem pengeluarannya berupa sistem nefridium. Setiap segmen tubuh cacing tanah ini mengandung sepasang nefridium di sebelah kiri dan kanan, kecuali pada 3 segmen pertama dan 1 segmen terakhir. Setiap nefridium ini terdiri atas 3 bagian. Ada nefrostoma, yaitu corong bersilia yang terdapat pada rongga tubuh semu. Kemudian ada yang kedua itu ada saluran atau pipa halus yang berliku disebut dengan ductus excretorius. Bagian akhir dari saluran ini membesar dan ujung akhir saluran ini akan berakhir pada nefridofor ataupun lubang nefridia. Kemudian yang ketiga ada nefridofor. Itu merupakan lubang tempat muara sisa metabolisme terletak pada permukaan ventral ataupun permukaan atas tubuh cacing. Jumlahnya tiap segmen itu ada sepasang. Nah, ini alurnya kalau yang sistem pengeluaran pada cacing tanah itu ada di slide ke-12 itu. Nah, ini banyak kosakata di sini itu. Nah, itu proses ekresi pada annelida. Ada cairan masuk ke bagian nefrosom,
kemudian mengalir di nefridia, terjadi penyerapan zat diedarkan ke seluruh kapiler di sistem ekresi, dan cairan tubuh dikeluarkan oleh nefridiopor. Sekarang alat ekresi pada serangga. Itu misalnya pada belalang. Nah, misalnya alat ekresi pada belalang itu berupa pembuluh malpighi. Pembuluh malpighi ini berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dengan jumlah yang banyak dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Pembuluh ini melekat pada satu atau kedua ujung usus menuju rongga tubuh ke segala arahnya. Jadi itu ada semacam pembuluh, itu seperti pembuluh darah pada manusia itu. Tapi bedanya kalau di serangga itu, misalnya pada belalang itu pembuluhnya dia itu salurannya terbuka. Kemarin kan dijelaskan ya sistem peredaran darahnya itu. Kemudian saya lihat ke 14, saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh malpighi, bahan yang mengandung nitrogen ini akan diedapkan sebagai asam urat gitu. Sedangkan air dan berbagai garam ini diserap kembali biasanya secara osmosis itu dan transfer aktif, butuh energi. Jadi semacam pengangkutan makanannya itu kalau tak beraktif berarti dia itu pasti butuh energi untuk menghasilkan pengangkatan makanan itu di dalam pembuluh malpighi-nya. Kemudian asam urat dan sisa airnya itu masuk ke usus halus dan sisa air bisa diserap kembali, sehingga kotoran serangga itu biasanya itu berupa butiran padat yang mengandung kristal asam urat. Kalau asam urat biasanya itu warnanya putih gitu, tidak ada hitamnya itu. Kemudian di samping pembuluh malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi berupa karbon dioksida. Sistem trakea ini fungsinya seperti paru-paru pada vertebrata. Nah, itu bagian-bagiannya pada set ke-15 itu. Ada bagian-bagian pada serangga, ada bagian kepala, ada bagian toraks, itu dadanya, dan abdomen itu bagian perutnya. Nah, itu bisa dilihat ada bagian otak, cerebral ganglion, kemudian itu ada sistem digestif, pencernaan, ada jantung, kemudian juga itu jenis kelamin wanita itu ada vaginanya dan anusnya. Nah, bagian ovari juga, berarti ini secara lengkap ini pada bagian yang jenis kelamin wanita itu. Oke, sekarang sistem ekresi pada hewan vertebrata. Yang pertama pada ikan. Nah, alat ekresi pada ikan itu berupa sepasang ginjal yang memanjang, opistonefros, dan berwarna kemerah-merahan. Pada beberapa jenis ikan, seperti ikan mas, itu berupa saluran ginjal kemih, itu menyatu dengan saluran kelenjar kelamin yang disebut dengan saluran urogenital. Saluran urogenital ini terletak di belakang anus, sedangkan pada beberapa jenis ikan yang lain itu ada kloakanya. Karena ikan hidup di air, ikan harus selalu menjaga keseimbangan tekanan osmotiknya. Pada ikan yang dia itu bernapas dengan insang, urin ini dikeluarkan melalui kloaka atau disebut itu porus urogenitalis, dan karbon dioksida dikeluarkan lewat insang. Insang itu tahu insang kan? Sirip pada ikan di sini itu di lehernya. Nah, pada ikan yang bernapas dengan paru-paru, karbon dioksida itu bisa dikeluarkan melalui paru-paru dan urin dikeluarkan melalui kloaka. Mekanisme ekresi pada ikan yang hidup di air tawar dan air laut itu berbeda. Ikan yang hidup di air tawar itu mengeluarkan amonia dan aktif menyerap oksigen melalui insang serta mengeluarkan urin dengan jumlah yang besar. Sebaliknya, ikan yang hidup di laut itu akan mengekskresikan amonia melalui urin yang jumlahnya sedikit. Jadi
Jadi itu mekanisme semacam pengeluaran pada ikan air tawar dan ikan air laut itu berbeda. Nah, itu perbedaan di set ke-18. Nah, yang untuk ikan air tawar, dia mendapatkan air dan garam dari makanan, mineral diikat oleh insang, air masuk secara osmosis lewat permukaan tubuhnya, dan ekskresinya, urinnya itu banyak dan lebih encer gitu. Jadi tingkat garamnya yang dihasilkan dari urinnya itu lebih encer gitu. Sedangkan ikan air laut, dia itu memperoleh air dan garam mineral dengan banyak minum air laut. Kemudian di situ kelebihan garam itu dibuang lewat insangnya, air keluar lewat permukaan tubuh dan lewat insang, dan ekskresi urinnya itu pekat dan sedikit. Jadi tingkat garamnya dari urinnya ini itu lebih tinggi gitu. Biasanya sih ikan air laut itu minum dengan banyak, kemudian mengeluarkan urin lebih sedikit supaya air yang ada dalam tubuhnya itu tidak terserap keluar. Soalnya kan kadar garam di air laut kan itu tinggi. Kalau kadar garam air laut itu tinggi dan kita berada di lingkungan situ, otomatis kita bisa cepat dehidrasi kalau kita kekurangan air, seperti itu. Jadi ini semacam adaptasi ikan air laut. Nah, ini di slide ke-19 perbedaan mekanisme ekskresi ikan air laut dan ikan air tawar tadi itu. Yang ikan air laut tubuhnya lebih hipotonis. Hipotonis itu artinya dia itu lebih banyak menyerap air gitu. Sehingga air banyak yang keluar dari tubuhnya. Ya, dulu dah. Kalau dia tubuhnya lebih hipotonis, lebih mengembung, otomatis dia itu berat badannya itu otomatis lebih besar gitu. Jadi keadaan tubuh ikan air laut itu dia itu badannya melebar dan dia itu bisa lebih banyak menampung air. Kemudian yang ikan air tawar tubuhnya itu lebih hipertonis. Hipertonis artinya dia itu menyusut itu, bisa lebih langsing dari lingkungannya, sehingga air yang masuk lewat permukaan tubuhnya itu. Kemudian ikan air laut, akibatnya ikan laut itu banyak minum air laut untuk menutupi kehilangan air yang besar gitu. Kemudian yang ikan air tawar, akibatnya ikan air tawar itu hanya sedikit minum air. Jadi ini perbedaannya, ikan air laut itu dia itu lebih banyak minum air untuk menutupi kehilangan air yang besar dari tubuhnya, dari lingkungan yang kadar garamnya itu tinggi. Sedangkan ikan air tawar dia itu kan dia sifatnya sudah di lingkungannya kan tawar, itu otomatis dia tidak akan terpengaruh dari lingkungan yang salinitasnya rendah gitu. Cukup minum sedikit saja. Nah, ikan air laut itu urin yang dihasilkan itu hanya sedikit dan otomatis sudah pekat itu. Sedangkan ikan air tawar itu urin yang dihasilkan itu bisa banyak dan lebih encer. Kemudian untuk bagian ginjalnya, ikan air laut itu ada glomerulus sedikit, sehingga penyaringan sisa sel metabolismenya itu berjalan dengan lambat. Dan ikan air tawar itu dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya itu lebih banyak, sehingga penyaringan sisa sel metabolismenya itu berjalan dengan cepat. Kemudian ikan air laut itu sebaliknya pada ikan air laut itu mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida, kemudian mengekskresikan ion-ion lewat insang dan mengeluarkan urin lebih sedikit. Kemudian ikan air tawar itu mengekskresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah yang besar. Kalau dia itu bisa mengekskresikan sampah nitrogen yang sekiranya itu berbahaya bagi tubuhnya, otomatis ini jadi kandungan gizi dari dan proteinnya pada ikan laut itu lebih terjamin gitu.
Makanya ikan air laut itu kan mungkin rasanya lebih enak gitu. Lebih gurih. Oke. Sekarang ke set ke-20 ya. Kemudian sekarang ini sistem ekskresi pada amfibi, hewan di dua alam ini ya. Alat ekskresi utama pada kata itu adalah sepasang ginjal disebut dengan opisthosauros yang terletak di kanan kiri tulang belakang. Warnanya merah kecoklatan, bentuknya memanjang dari depan ke belakang. Zat sisa ini diambil dari ginjal dan disalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih yang berupa kantong berdinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Fungsinya untuk menyimpan urin sementara. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya itu menyatu, sedangkan pada katak betina itu tidak. Biasanya itu untuk fungsi muara 3 salurannya itu lebih lebih tertata itu pada katak betinanya itu. Sedangkan pada katak jantan itu otomatis itu terpisah. Emang dari secara morfologi itu ada perbedaan ini tata letaknya itu. Misalnya pada pada jantan itu antara ginjal dan saluran kelaminnya itu menyatu. Nah, sedangkan pada katak betina itu tidak itu. Kemudian sistem ekskresi pada reptil. Sistem ekskresi pada reptil itu ada ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka ini merupakan satu-satunya lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme. Reptil yang hidup di darat, sisa hasil metabolismenya itu berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Bisa dilihat itu bisa reptil misalnya pada ada cicak gitu, mesti kan kotorannya itu ada putih-putihnya. Kayak gitu. Malah hitamnya sedikit gitu kadang-kadang. Nah, sekarang dua sistem ekskresi pada burung apes. Alat ekskresi pada burung itu ada ginjal disebut dengan metanefros, hati, paru-paru, dan kulit. Saluran ginjal, kelamin, dan pencernaan itu bermuara pada satu lubang yang disebut dengan kloaka. Saluran ekskresi ini ada sepasang ginjal berwarna coklat yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus atau disebut kloaka. Burung ini mengekskresikan zat berupa asam urat dan garam. Kelebihan kelarutan garam ini akan mengalir ke rongga hidung dan keluar melalui nares ataupun lubang hidung. Nah, burung ini hampir tidak memiliki kelenjar kulit itu, tetapi dia itu ada kelenjar minyak yang terdapat pada ujung ekornya, dan kelenjar minyak ini tentunya berguna untuk meminyaki lubang-lubang bulunya. Nah, itu jadi ini supaya sayapnya itu tidak kaku, otomatis itu ada semacam kelenjar minyak itu pada ujung ekornya itu, supaya nanti bulunya itu bisa ada pelumasnya gitu. Kalau terbang itu bisa lebih akomodasi terbangnya itu bisa lebih seimbang. Nah, sekarang yang terakhir sistem ekskresi pada hewan menyusui. Nah, pada hewan mamalia itu, baik manusia, hewan yang termasuk mamalia itu, alat ekskresinya itu sama. Ada kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Nah, untuk kulit itu otomatis yang dikeluarkan keringat, ginjal yang dikeluarkan itu urin melalui saluran pembuangan itu. Kemudian hati mengeluarkan urea dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Ada yang bertanyakan dari pertemuan 9? Tidak. Sekarang ke pertemuan ke-10 sama 23 slide juga. Sistem indera pada hewan. Nah, ini macam-macam indera pada hewan ini yang akan dibahas itu
indera pada serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia. Jadi di sini yang dijelaskan pada hewan invertebrata itu hanya pada bagian serangga. Sedangkan yang vertebrata itu lengkap, ada ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Nah, untuk indera serangga itu ada 4, itu ada indera penglihatan, pembau, peraba, dan penangkap getaran suara. Nah, di sini namun indera penangkap suara ini disamakan dengan indera bau ataupun peraba karena dia itu menggunakan alat yang sama. Nanti bisa dijelaskan nanti di sini apa itu, kenapa bisa sama. Nah, untuk indera penglihatan pada serangga itu ada 2 macam, yaitu adanya mata tunggal dan mata majemuk. Ada juga serangga yang yaitu memiliki keduanya. Nah, itu di set kelima itu adalah mata tunggal, ocelli adalah unit tunggal dari mata majemuk. Nah, untuk mata majemuk faset itu dia itu terdiri dari ribuan mata kecil yang disebut dengan omatida, dan tiap omatida itu berdiri sendiri tanpa membutuhkan omatida yang lainnya. Ada 2 macam mata majemuk, yaitu mata majemuk oposisi, dia itu tugasnya menyampaikan apapun yang dia lihat itu untuk disampaikan ke otak. Kemudian mata majemuk supersisi tugasnya menghasilkan satu bayangan penuh di retina seperti pada mata manusia. Jadi itu serangga itu kalau memiliki mata seperti ini, otomatis itu banyak bayangan yang ditangkap gitu, kayak cermin itu. Kalau kita, kenapa? Ini contohnya hewan apa? Iya, contoh hewannya itu misalnya pada ini, pada lalat gitu, pada lebah, seperti itu. Pada belalang juga seperti ini. Kemudian zat ketujuh itu indera peraba dan pembau. Pada serangga itu indera peraba dan pembau ini berupa sungut ataupun bagian antenanya. Ya, jadi dia itu bisa merasakan sekitarnya itu, baik peraba dan pembaunya itu lewat sungutnya itu. Nah, pada ujung antena itu terdapat alat juga penangkap getaran suara. Nah, antena pada serangga ini terletak pada salah satu ruas kepala di atas mulut dan bisa digerak-gerakkan. Ruas pertama antena ini disebut dengan scapus, melekat pada bagian kepala, dan ruas kedua disebut dengan pedicel, dan ruas-ruas berikutnya secara keseluruhan disebut dengan flagellum. Kemudian sekarang ya, pada hewan berikutnya itu indera pada ikan. Ikan ini mempunyai beberapa indera, ada 4. Ada indera penglihatan, pendengaran, pembau, dan urat sisi. Macam-macam. Kalau pada manusia kan lengkap sudah 5 itu, penglihatan, pendengar, pembau, perasa itu. Kalau pada hewan itu ada yang hanya 3 itu. Nah, sekarang set ke-9 itu indera penglihatannya. Indera penglihatan pada ikan itu berupa mata yang dilapisi lapisan tipis yang bisa tembus cahaya. Kornea mata ikan itu bentuknya datar dan lensanya itu berbentuk bulat, dan akumulasi lensa mata itu tidak bisa dilakukan dengan memipihkan dan mencembukkan mata, tetapi dengan mengubah kedudukan lensa ke arah belakang. Nah, untuk indera pendengaran pada ikan itu hanya berupa telinga bagian dalamnya saja. Nah, biasanya pada hewan itu ada telinga bagian dalam, tengah, dan luar. Pada mamalia itu. Jadi ini telinga kita itu sangat berharga, ada bagian luar, ada bagian tengah itu gendang telinga, ada bagian dalamnya. Sedangkan pada ini ikan hanya bagian dalam. Telinga ikan itu terletak di bagian dalam yang tertutup kulit luar kepalanya. Telinga itu berada pada kedua sisi kepala yang tertutup tadi. Namun, walaupun berada di bagian dalam, telinga ikan ini bisa berfungsi dengan baik.
Kemudian indera pembau dan gurat sisi. Indera pembau pada ikan digunakan untuk mencari makan mereka, sama seperti kita, dia itu bisa mencium bau di daerah sekitarnya itu. Misalnya kalau ini ya, misalnya ada hiu, terus kita pada beberapa bagian itu mungkin ada percikan darah ya, jadi itu langsung bisa tercium. Gitu. Kemudian gurat sisi pada ikan ini berfungsi sebagai mengetahui perubahan tekanan air, sehingga ikan ini dapat mengetahui kedudukan di dalam air itu. Jadi gurat sisi fungsinya kalau misalnya ada perubahan tekanan air itu ya, jadi dia itu pada jarak tertentu dia itu akan bisa langsung masuk ke bagian tubuhnya tuh. Kayak misalnya ada gelombang dari sana ya, mungkin ada benda yang jatuh ya. Nah, getaran airnya itu bisa mantul ke tubuhnya itu, sehingga dia itu bisa mengetahui itu dari jauh itu. Kemudian di set ke-12 itu sekarang ke indera amfibi. Amfibi ini hanya memiliki dua macam indera, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Pada amfibi itu hanya dua macam inderanya tuh. Nah, untuk indera penglihatan, pada kata itu terdapat kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Nah, pada kelopak mata ini terdapat membran digital ataupun selaput tidur. Fungsinya untuk menjaga mata dari gesekan ketika dia itu ada di dalam air, dan menjaga mata agar selalu lembab saat dia itu berada di darat. Kemudian untuk indera pendengarannya, telinga amfibi itu ada telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Nah, telinga paling luar itu berupa selaput gendang telinga yang fungsinya itu untuk menangkap getaran suara. Sangat sederhana, pada kata itu hanya dua. Kemudian pada hewan berikutnya, indera reptil. Reptil itu ada dua indera, yaitu indera penglihatan dan indera pembau. Nah, indera reptil ini kurang berkembang, sehingga reptil itu memiliki indera pembau yang sangat tajam. Meskipun penglihatannya tidak begitu bagus, tapi dengan adanya indera pembau dia itu terbantu untuk mencari makanannya. Nah, untuk indera pembau ini terletak pada langit-langit rongga mulut dan lidah. Fungsinya sebagai zat kimia berupa gas ke reseptor yang terletak di langit-langit mulutnya. Jadi pada ujung lidahnya itu digunakan untuk merasakan rangsangan kimia dari sekitarnya itu. Jika ada rangsangan kimia yang sekiranya itu berbeda dengan tubuhnya, ataupun mungkin rangsangan kimianya itu berupa objek yang sekiranya menimbulkan suhu yang lebih panas dari sekitarnya, pasti itu nanti akan didekati, dianggapnya sebagai mangsa. Nah, ujung lidahnya ini ditempelkan ke indera pembau tersebut sehingga reptil bisa mencium bau mangsanya. Nah, pada hewan misalnya ular ya, itu ada semacam indera namanya indera Jacobson gitu ya. Dia itu fungsi, karena ular kan mesti menjulurkan lidahnya kan. Nah, dia itu menjulurkan lidahnya supaya dia itu bisa mengetahui itu objek sekitarnya mana yang sekiranya itu lebih panas gitu. Jadi kalau dia itu mengarahkan lidahnya, berarti dia itu untuk mencari rangsangan kimia itu. Nah, kalau misalnya ketahuan letaknya itu sana kayak itu ya, berarti pas dilihat dari matanya, mungkin matanya itu tidak seperti manusia itu langsung melihat secara jelas seperti itu. Cuma nanti berupa objek bayangan yang sekiranya itu warnanya mungkin merah itu. Kalau merah berarti dia itu lebih panas itu suhu tubuhnya, otomatis dia itu akan ke sana. Dan kalau dia itu kelihatan objeknya mungkin lebih kecil dari badannya, otomatis dia itu akan ke sana untuk mencari mangsanya itu. Kalau manusia ya pasti lari. Soalnya meskipun suhu tubuhnya lebih besar, badannya juga lebih besar gitu.
gitu. Jadi dia itu bisa memperkirakan juga antara mangsa sama yang bukan mangsanya. Kemudian untuk indera penglihatan pada ular itu berupa mata. Mata ular itu sangat tajam dan bisa melihat panas tubuh makhluknya itu. Ya, jadi itu selain dari rangsangan dari apa? Tadi lidahnya itu, dari matanya juga itu bisa merasakan sensor suhu tubuh terhadap makhluk hidup itu. Jadi apa yang sekiranya itu bentuknya panas, berarti berwarna merah itu. Soalnya ini dari hewan-hewan yang misalnya reptil, dia itu termasuk hewan berdarah dingin gitu. Nah, kalau hewan-hewan yang berdarah dingin seperti ular, kemudian ikan, apalagi ya, mungkin buaya gitu ya. Dia itu pada keadaan tertentu, kalau dia itu dalam keadaan suhu tubuhnya dingin, dia itu pasti akan berjemur gitu. Nah, kalau pada dia itu sudah dalam keadaan panas, dia itu pasti akan bernaung gitu. Bernaung di tempat-tempat tertentu, misalnya ular ya. Dia itu kok tiba-tiba ada ular itu kayak apa ya? Hinggap di pepohonan itu misalnya kayak melilit kayak gitu ya. Berarti dia itu sedang bernaung di situ. Baru nanti kalau dia suhu tubuhnya sudah normal, dia itu akan pergi. Kemudian indera pada burung itu ada 3 ya. Ada indera penglihatan, pembau, dan pendengaran. Nah, indera burung yang berkembang baik itu biasanya pada indera penglihatannya itu. Nah, tapi di sini itu dijelaskan indera burung ini berkembang dengan baik. Berarti semuanya itu bisa berkembang dengan baik. Biasanya sih pada indera penglihatannya itu kalau burung. Nah, ini di slide ke-19, indera penglihatan. Indera yang berkembang dengan baik itu adalah indera penglihatan, sedangkan indera lainnya itu kurang berkembang. Nah, susunan bola matanya itu hampir sama dengan bola mata pada manusia. Nah, lensa burung ini bisa berakomodasi dengan mencembung ataupun mencekung. Selain itu, retina pada burung itu juga terdapat sel batang dan sel kerucut, yaitu kalau pada hewan burung ya, dia kelebihannya itu bisa kelebihan sel batang ataupun sel kerucut itu. Misalnya kalau dia itu kelebihan sel kerucut, otomatis dia itu bisa melihat dengan jelas pada pagi hari sampai sore hari. Misalnya pada elang. Jadi pada jarak-jarak tertentu, dia itu sudah bisa melihat dengan jelas objeknya itu. Misalnya elang ya, dia itu bisa melihat dengan jelas. Itu sama fungsinya seperti kita melihat dengan teropong ataupun lensa pada senapan sniper itu. Jadi itu kelihatan jelas itu. Kayak gitu. Tapi misalnya pada malam hari, otomatis dia itu akan istirahat itu karena penglihatannya tidak berfungsi dengan baik. Nah, pada malam hari, misalnya pada burung hantu, dia meskipun dalam keadaan yang gelap, karena sel batangnya lebih banyak, otomatis keadaan sekitarnya itu masih terang gitu. Gitu. Kemudian di set ke-20, indera pembau dan pendengaran. Burung ini tentu saja dapat mencium bau, namun tidak seperti hewan lainnya. Burung ini tidak mengandalkan indera penciumannya untuk mencari ibu dan makanan mereka. Karena indera penglihatannya sudah sangat bagus, pertama kali burung itu akan mengandalkan matanya, kemudian telinganya untuk mendengarkan suara, baru kemudian dengan hidungnya. Seperti itu. Jadi seperti itu, dari indera penglihatannya dulu, kemudian dilihat objeknya mana, mungkin yang sekiranya memanggil suaranya, baru kalau pas sudah jelas ke arah objeknya, baru dia dengarkan, baru nanti dia itu ke sana gitu. Seperti itu. Kalau kita kan langsung, misalnya kita ada pendengaran suara, oh dari sana gitu, kita tidak langsung melihat objeknya, langsung ke sana gitu, arahnya sudah dari sana getaran suaranya gitu. Kalau manusia sih berkembang semuanya gitu.
Tapi cuma kita ya terbatas juga. Terbatasnya kita pada jarak tertentu bisa mendengar, melihat dan mencium bau-bauan. Sedangkan pada hewan-hewan lain itu misalnya pada mungkin hewan mamalia lain, misalnya itu anjing. Nah, ini di set 21 itu indera mamalia, umumnya semua indera itu sudah berkembang baik. Nah, beberapa jenis mamalia itu ada kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan tertentu. Misalnya di situ ada kucing dan anjing. Dia itu daun telinganya bisa digerakkan sehingga bisa membantu mereka untuk menangkap bunyi yang kuat gitu. Jadi getaran suara yang diterima oleh makhluk hidup itu ada suara infrasoniknya itu pada rentang berapa itu frekuensinya yang bisa diterima itu. Jadi kalau misalnya kucing sama anjing mendengarkan suara yang sangat kecil gitu, dia itu masih bisa mendengar. Nah, pada manusia itu berapa frekuensi hertznya itu ada kok, itu kalau di ilmu fisika itu getaran suara itu frekuensinya hertznya itu nanti ada rentang yang sekiranya dia itu masih bisa mendengar atau ada yang tidak. Itu anjing aja itu misalnya kita kasih peluit ya yang tidak ada suaranya dia itu pasti bisa mendengar itu dan mendekat gitu kayak gitu. Nah, selain itu misalnya ini pada anjing dia itu juga memiliki indera pembau yang sangat tajam sehingga ini banyak dimanfaatkan untuk mencari sesuatu itu ya, untuk tujuannya. Dan kelelawar itu memiliki indera pendengaran yang sangat tajam untuk mengenali getaran suara. Jadi kelelawar itu termasuk mamalia, tapi dia itu penglihatannya itu mungkin tidak begitu tajam di malam hari. Nah, kenapa dia itu bisa mendapatkan mangsanya ataupun mencari makan? Karena dia itu menggetarkan suara, dia itu bersuara dari itu, pasti kan ya. Nah, suaranya itu akhirnya mantul ke benda-benda, ke pohon, nanti dipantulkan lagi nanti ke badannya, baru dia itu mengetahui letaknya. Oh, di sana ada pohon, berarti saya harus belok ke sini itu supaya tidak nabrak kayak gitu. Oke, sudah ya. Ada yang bertanya kan? Jadi gitu ini indera pada makhluk hidup ini semacam adaptasi mereka itu supaya mereka itu bisa mendapatkan makanannya, pasangannya gitu ya, banyak lah gitu kegunaannya itu. Dan ya unik sih, ada yang lengkap ada yang tidak ya gitu. Ada yang bertanya kah dari pertemuan 9 dan ke-10? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.